Taiwan segera membunyikan alarm. Tiongkok telah mengerahkan rekor 110 kapal perang ke sekitar pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Secara bersamaan, penjaga pantai Tiongkok memulai patroli baru di perairan sebelah timur Taiwan dengan menyatakan bahwa mereka, kutip, melakukan patroli penegakan hukum di wilayah tersebut. Pada saat yang sama, Tiongkok dan Rusia akan mengadakan latihan militer laut bersama di Laut Kuning. Dan segera setelah latihan tersebut, kedua negara telah merencanakan patroli laut bersama di Samudra Pasifik. Namun sebelumnya diketahui bahwa di Tiongkok bukan pertama kalinya diadakan latihan militer tertutup untuk tentara Rusia, yang telah disetujui oleh Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi militer penuh antara kedua negara, karena tentara yang telah dilatih di Tiongkok kemudian pergi berperang melawan Ukraina. Dan pada saat yang sama, Tiongkok menyerukan kepada Amerika Serikat untuk berhati-hati dalam isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan. Selama percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio. Artinya, ini sudah merupakan ancaman langsung. Nah, Taiwan memperingatkan Eropa bahwa jika perang dimulai, maka hal itu juga akan berdampak pada orang-orang Eropa. Secara umum, mari kita bahas bersama mengapa Tiongkok mengerahkan lebih dari 100 kapal perang ke Taiwan di tengah latihan militer dengan Rusia dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas bersama topik ini. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like, dan tulis komentar apapun dari kalian. Jadi, awan gelap semakin menebal di sekitar Taiwan. Dewan Keamanan Nasional Taiwan secara resmi menyatakan bahwa Tiongkok telah mengerahkan 110 kapal perang di sekitar Taiwan. Armada rekor sebanyak 110 kapal perang telah dikerahkan oleh Tiongkok di wilayah yang disebut rantai pulau pertama, mulai dari Jepang, melewati Taiwan, hingga Filipina. Pihak berwenang Taiwan meyakini bahwa ini bisa menjadi persiapan untuk memblokade pulau tersebut. Tiongkok tentu saja menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Di Beijing, pihak berwenang mengumumkan bahwa penjaga pantai Tiongkok telah memulai patroli baru di perairan sebelah timur Taiwan, dengan menyatakan bahwa mereka melakukan patroli penegakan hukum di wilayah tersebut. Dan selanjutnya, saya akan mengutip dari Reuters yang menggambarkan situasi ini sebagai berikut. Militer Tiongkok hampir setiap hari beroperasi di sekitar Taiwan, yang dianggap Beijing sebagai wilayahnya sendiri. Namun, Tiongkok mulai menggunakan penjaga pantainya untuk mengamankan wilayah teritorialnya. Sebagai bagian dari apa yang disebut Taiwan sebagai perang hukum yang bertujuan menciptakan dasar hukum bagi tindakan Tiongkok. Dan sekarang penjaga pantai Tiongkok menyatakan bahwa armada mereka akan melakukan patroli untuk menegakkan hukum mereka, yaitu hukum Tiongkok di wilayah tersebut, dan akan meningkatkan aktivitas seperti itu di perairan yang oleh Beijing disebut sebagai perairan yurisdiksi mereka. Artinya, mereka menganggap itu sepenuhnya wilayah mereka, jadi mereka tidak peduli. Mereka juga tidak peduli dengan Taiwan. Taiwan menganggap tindakan ini ilegal karena mereka mengklaim perairan tersebut sebagai milik mereka. Dan Dewan Urusan Tiongkok Daratan menyatakan bahwa komunis Tiongkok tidak memiliki kedaulatan atau hak terkait di perairan sebelah timur Taiwan dan tidak memiliki yurisdiksi atas perairan tersebut. Dan tidak ada satupun kapal resmi mereka yang memiliki kewenangan penegakan hukum di sana. Dan menurut laporan, ini sudah kedua kalinya dalam sebulan Tiongkok mengirim kapal penjaga pantai ke perairan di lepas pantai timur Taiwan. Sebelumnya, Beijing menjelaskan tindakan seperti itu sebagai respons terhadap negosiasi antara Jepang dan Filipina mengenai batas laut. Saya pernah membahas topik ini secara terpisah di channel YouTube ini, jadi saya sarankan Anda untuk berlangganan channel ini agar tetap update dengan perkembangan dunia. Sebagai respons terhadap tindakan agresif seperti itu, Taiwan kembali mengadakan kegiatan patriotik anti-komunis untuk para lulusan akademi militernya setelah jeda selama 1/4 abad. Di sini saya akan menceritakan latar belakangnya agar kita bisa memahami betapa seriusnya momen ini. Selama Perang Dingin, di Taiwan banyak terdapat kampanye yang memperingatkan bahaya, kutipan, bandit komunis di Tiongkok yang pemerintahnya menganggap pulau itu sebagai wilayahnya. Namun, program resmi pendidikan patriotik anti-komunis untuk lulusan akademi militer telah dihentikan sejak tahun 2002. Dan diubah namanya menjadi pendidikan patriotik saja. Pendidikan politik di sana juga sudah jarang sekali menyebut-nyebut kaum komunis. Sejak saat itu, perlawanan terhadap kaum komunis Tiongkok di pulau itu sudah jarang terjadi.
Dan sekarang praktik ini dihidupkan kembali. Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan bahwa pelatihan untuk lulusan akademi militer diadakan kembali karena meningkatnya ancaman militer dan bahaya invasi dari Tiongkok. Berikut kutipan dari Kementerian Pertahanan Taiwan. Mereka harus benar-benar memahami ancaman terhadap keamanan nasional dan menyadari misi militer, untuk apa dan untuk siapa kita berjuang. Kuliah untuk para lulusan akan diberikan oleh pejabat dari lembaga-lembaga seperti Dewan Urusan Daratan yang membentuk kebijakan terhadap Tiongkok, Dewan Keamanan Nasional, Kementerian Kehakiman, dan Pusat Analisis Pemerintah Terkemuka Akademia Sinika. Tujuannya adalah untuk membentuk pemahaman yang jelas bagi para lulusan tentang siapa yang merupakan teman dan siapa yang merupakan musuh. Nah, tampaknya batasan-batasan ini mulai sangat kabur. Taipei tidak menutup kemungkinan bahwa suatu hari latihan militer Tiongkok benar-benar akan berubah menjadi invasi nyata. Oleh karena itu, Angkatan Bersenjata Taiwan meningkatkan persiapan mereka. Pada saat yang sama, Tiongkok menyerukan kepada Amerika Serikat untuk berhati-hati dalam masalah yang berkaitan dengan Taiwan. Dalam percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, berikut kutipan dari Wang Yi. Tiongkok menyerukan kepada Amerika Serikat untuk menangani masalah yang berkaitan dengan Taiwan dengan sangat hati-hati. Langkah sekecil apapun terkait isu Taiwan dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan. Tiongkok dan Amerika Serikat harus bekerja sama dalam mengelola segala macam risiko. Isu Taiwan memiliki konsekuensi yang sangat luas. Dan Tiongkok berharap Amerika Serikat akan menangani isu-isu yang berkaitan dengan Taiwan dengan sangat hati-hati. Membangun hubungan konstruktif yang didasarkan pada stabilitas strategis bukan sekedar slogan. Ini membutuhkan tindakan, saling mendekat, dan upaya yang berkelanjutan. Nah, di tengah situasi ini, ada satu berita lagi yang menimbulkan kekhawatiran. Pada bulan Juli, Tiongkok dan Rusia akan mengadakan latihan militer Angkatan Laut bersama di Laut Kuning. Hal ini secara resmi diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Tiongkok. Dan setelah latihan tersebut, kedua negara berencana melakukan patroli laut bersama di Samudra Pasifik. Kementerian Pertahanan Tiongkok tidak menyebutkan jadwal pasti manuver tersebut maupun jumlah peralatan dan personel yang akan dilibatkan. Latihan akan berlangsung di laut dan di wilayah udara dekat Qingdao. Selanjutnya akan diikuti pernyataan dari Kementerian Pertahanan Tiongkok. Setelah latihan, sebagian kekuatan yang terlibat dari kedua pihak akan melakukan patroli laut bersama di perairan tertentu di Samudra Pasifik. Ini adalah bagian dari rencana kerjasama tahunan antara Angkatan Bersenjata Tiongkok dan Rusia yang bertujuan untuk bersama-sama mengatasi masalah keamanan serta menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan menurut kantor berita Turki Anadolu, upacara penyambutan Angkatan Laut Rusia yang datang untuk berpartisipasi dalam manuver ini telah berlangsung di pelabuhan Qingdao. Rusia diwakili oleh kapal penjelajah Varyak, fregat Vivsky, kapal selam Ufa, dan kapal penyelamat Igor Belousov. Dari pihak Tiongkok akan berpartisipasi beberapa kapal perusak, fregat, kapal suplai, dan kapal penyelamat untuk kapal selam. Selain itu, helikopter berbasis kapal juga akan digunakan. Dan di tengah situasi ini, semakin banyak bukti yang menunjukkan betapa dalamnya militer Tiongkok terlibat dalam perang melawan Ukraina. Ukraina, yang berarti Beijing, akan menuntut Moskow untuk terlibat dengan tingkat yang sama dan memberikan bantuan timbal balik, misalnya terkait Taiwan. Reuters melaporkan bahwa pada akhir tahun 2025, latihan militer yang disetujui oleh Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belousov diadakan di Tiongkok untuk tentara Rusia. Dalam salah satu dokumen yang telah dibaca oleh para jurnalis, disebutkan adanya perintah internal dari Belousov yang dikeluarkan pada Agustus 2025. Sesuai dengan perintah tersebut, delegasi Angkatan Bersenjata Rusia dikirim ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan di fasilitas Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Jadi, laporan tersebut secara rinci menjelaskan salah satu kursusnya. Ini adalah program 3 minggu tentang perlindungan radiasi, kimia, dan biologi yang diadakan pada bulan November di salah satu fasilitas militer di Beijing. Laporan itu juga berisi foto-foto yang menunjukkan seorang instruktur Tiongkok memberikan pelatihan kepada tentara Rusia. Mereka mempelajari model reaktor nuklir dan menjalani pelatihan tentang pengintaian kimia dan radiasi, serta perlindungan sistem ventilasi dari kontaminasi. Tiongkok selama perang Rusia-Ukraina terus mengklaim bahwa mereka tetap netral.
Dan di Kementerian Luar Negeri Tiongkok, para jurnalis diberitahu bahwa posisi Beijing terhadap seperti yang mereka sebut krisis Ukraina tetap tidak berubah. Pernyataan dari laporan tentang keterlibatan dalam pelatihan di sana disebut, kutipannya, sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan, artinya mereka menyangkalnya. Namun menurut data dari Reuters, pada akhir tahun 2025, sekitar 200 personel militer Rusia telah menjalani pelatihan di Tiongkok dalam kerangka perjanjian non-publik antara kedua negara. Pelatihan tersebut berlangsung di Beijing dan Nanjing. Dan selanjutnya, perhatikan, kursus tersebut didedikasikan untuk penggunaan drone, serta penggunaan bahan peledak, ranjau, dan perangkat perang elektronik. Setelah pelatihan di Tiongkok, para tentara Rusia ini dikirim untuk berperang melawan Ukraina. Pada saat yang sama, Tiongkok meskipun menyatakan netralitas, memasok Rusia dengan barang-barang penggunaan ganda. Wall Street Journal mencatat bahwa barang-barang tersebut dapat digunakan dalam produksi, misalnya drone serang tipe Shahed. Selain itu, pada tahun 2025, Rusia meningkatkan impor serat optik dari Tiongkok sebanyak 10 kali lipat yang digunakan untuk mengendalikan drone FPV melalui serat optik. Namun tanpa kepanikan berlebihan, saya tambahkan bahwa dalam laporan tahunan tentang ancaman untuk tahun 2026, komunitas intelijen Amerika secara langsung menyatakan, para pemimpin Tiongkok saat ini tidak berencana melakukan invasi ke Taiwan pada tahun 2027 dan tidak memiliki jadwal tetap untuk mencapai penyatuan. Selain itu, Beijing meskipun mengancam akan menggunakan kekuatan, lebih memilih untuk mencapai tujuannya tanpa perang jika memungkinkan. Mengapa tidak sekarang? Sekarang. Ada beberapa alasan dan semuanya membentuk satu logika. Pertama-tama, pembersihan anti korupsi di militer yang dilakukan oleh pemimpin Tiongkok. Xi Jinping sejak tahun 2022 telah mencopot sekitar 100 perwira tinggi. Dan seperti yang dicatat para ahli, opsi militer terhadap Taiwan kecil kemungkinannya dalam beberapa tahun ke depan. Karena tentara yang baru saja dirombak tidak akan langsung dikirim ke medan perang. Kedua, Beijing tidak akan lagi memiliki alat tekan terhadap Amerika Serikat. Jika mereka benar-benar merebut Taiwan, lalu dengan apa mereka bisa melakukan pemerasan? Ketiga, invasi adalah risiko yang sangat besar. Sangat mungkin akan ada intervensi dari Amerika Serikat. Pasti akan ada sanksi dan pasti akan ada pukulan terhadap ekonomi Tiongkok sendiri. Oleh karena itu, manuver saat ini adalah alat untuk menekan dan menakut-nakuti. Kalau mau dibilang, ini semacam latihan blokade Taiwan dan sinyal politik. Tapi kemungkinan besar bukan persiapan untuk serangan langsung dalam waktu dekat. Kalaupun serangan itu terjadi, hampir pasti bukan sekarang. Saya akhiri sampai di sini. Pendapat dan kesimpulan Anda silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan lonceng, dan beri like. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.